Shalom, shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi kita dalam Komsel Online kita minggu ini. Dan Komsel Online ini tetap dilaksanakan setiap hari Rabu jam 19.30 atau jam setengah 8 malam. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tetap semangat. Kita dengarkan firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita lanjut, kita masuk lebih dalam, saya ajak kita berdoa, memohon hikmat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan Engkau berbicara kepada kami lewat setiap kebenaran yang akan kami baca, sehingga kami boleh menjadi kuat, kami menjadi pribadi yang tangguh, menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang semakin sulit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, berikanlah kami hikmat supaya kami memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur, meminta. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tema kita pada kesempatan saat ini yaitu bersikap di tengah masa sukar. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa sikap yang harus kita miliki, apa sikap yang harus kita ambil ketika kita ada di masa-masa yang sukar ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat tema kita pada saat ini saya ambil dari Efesus pasal 5 ayat 15-20. Mari kita sama-sama membaca. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-15 dan 16. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang diberkati Tuhan, kita saat ini sedang berada di hari-hari, di waktu-waktu yang jahat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu, karena ini adalah hari-hari yang jahat, maka kita perlu mengambil sikap. Amin. Kita perlu mengambil sikap bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Makanya ayat yang ke-15 berkata, karena itu perhatikanlah. Ini adalah sebuah himbauan, adalah sebuah penegasan yang luar biasa, yaitu supaya kita memperhatikan dengan seksama. Berarti ini sesuatu yang penting, sesuatu yang harus tidak boleh kita abaikan, tetapi harus kita perhatikan dengan seksama. Amin. Apa yang harus kita lakukan? Sikap apa yang harus kita miliki di tengah-tengah situasi yang jahat ini, di tengah-tengah masa yang sukar ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Sebab kalau kita tidak punya sikap yang benar di tengah-tengah masa yang sukar ini, maka ini menjadi berbahaya bagi kita. Karena kenapa? Hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang pertama sikap yang harus kita ambil, kita baca ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yang pertama, cara bersikap di tengah-tengah masa yang sukar adalah hidup bijaksana. Amin. Ini masa-masa yang sulit, ini masa-masa yang sukar. Kita tidak akan bisa bertahan, saudara, kita tidak akan mampu bertahan melewati hari-hari ini kalau kita tidak memiliki sikap bijaksana.
Amin. Nah, oleh sebab itu mari kita terus memohonkan. Firman Tuhan berkata, jika ada di antara kita kekurangan hikmat, kekurangan kebijaksanaan, kita harus memintanya kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memberi kepada kita. Itu hal yang penting. Sikap yang harus kita miliki di hari-hari. Kita memiliki sikap yang bijaksana. Amin. Kenapa saudara? Tanpa sikap bijaksana, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan kewalahan. Kenapa? Sebelum-sebelumnya kita tidak punya persiapan menghadapi situasi saat ini, saudara berkati oleh Tuhan. Tetapi sekalipun di tengah-tengah kesukaran ini, kalau kita sadar bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan, kita tidak mampu tanpa hikmat, maka sekarang kita harus membangun sikap hidup bijaksana di tengah-tengah masa yang sukar. Amin. Saudari berkati oleh Tuhan. Contoh sikap hidup bijaksana adalah, saya berikan contoh sederhana. Jadilah orang yang mempergunakan waktu. Jadilah orang yang mempergunakan harta milikmu sesuai kebutuhan yang ada. Amin. Sudah diberkati oleh Tuhan. Itu beberapa contoh yang baik untuk hidup yang bagaimana hidup bijaksana. Itu yang pertama. Yang kedua, berusaha mengerti kehendak Tuhan. Mari kita baca ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara ini berkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, sikap yang kedua yang harus kita bangun di tengah-tengah masa yang sukar ini ialah berusaha mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita ada di masa yang sukar, kita harusnya menjadi orang yang memiliki hati yang peka dan bertanya, Tuhan, apa maumu? Apa rencana Tuhan? Apa yang menjadi rahasia Tuhan di balik situasi-situasi saat ini, saudara? Jangan kita menjadi orang yang marah. Jangan kita menjadi orang yang hidup dalam kekecewaan. Jangan menjadi orang yang hidup di dalam kebingungan. Tetapi dalam hal-hal hidup yang sukar ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita selidiki, ini rencana Tuhan apa? Amin. Kalau kita melakukan hal ini, kita akan menjadi orang yang lebih siap, lebih kuat menjalani atau hidup di tengah-tengah masa yang sukar ini. Saudari berkati oleh Tuhan. Carilah kehendak Tuhan. Amin. Cari kehendak Tuhan, tanya Tuhan maunya apa. Sebenarnya kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Ini harus kita pertanyakan, kita harus peka dengan rencana dan rancangan Tuhan. Amin. Saudara berkati oleh Tuhan. Yang ketiga, kita akan baca ayat 18. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang ketiga, sikap yang harus kita miliki. Cara bersikap kita di tengah-tengah masa yang sukar adalah kita memperkuat hidup rohani kita. Amin. Kita memperkuat hidup rohani kita. Saudara diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh memperkuat hidup rohani kita. Amin. Sebab tanpa kita memperkuat hidup rohani kita, saudara diberkati oleh Tuhan, kita tidak kuat. Kita harus mempermantap hidup rohani kita. Spiritualitas kita harus kita permantap. Iman kita harus kita permantap. Amin. Jangan justru di masa sukar kita malah kecewa, kita meninggalkan Tuhan, bahkan kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang bertolak dengan rancangan Tuhan, yang bertolak dengan kehendak Tuhan. Amin. Tapi justru di tengah-tengah masa yang sukar ini, mari kita bangun, kita memperkuat hidup rohani kita. Bagaimana caranya kita memperkuat hidup rohani kita? Itu terdapat dalam ayat 19. Kita baca, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 19 memberitahu kita cara bagaimana kita memperkuat hidup rohani kita di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah kita menjalani hari-hari hidup kita di hari-hari yang jahat ini, yaitu ayat 19 berkata, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan atau dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Saudara, saya tertarik ayat ini dalam versi Authorized Version dikatakan begini, saudara. Ayat 19, speaking to yourself in psalm and hymns and spiritual songs. Nah, ini luar biasa. Kalau dalam versi terjemahan baru berkata-katalah seorang kepada yang lain. Tapi dalam versi Authorized Version dikatakan speaking to yourself. Amin. Berbicaralah kepada diri kita sendiri
di dalam Mazmur, ya, di dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, spiritual songs. Artinya begini saudara, di tengah-tengah masa yang sukar ini, mari kita berkata-kata perkataan iman, perkataan-perkataan Mazmur, puji-pujian, ya, nyanyian-nyanyian itu untuk memperkuat iman kita. Amin. Itu untuk memperkuat rohani kita. Mari kita bernyanyi. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang diberkati oleh Tuhan, dan lagu-lagu yang memuliakan nama Tuhan. Ini saudara bukan hanya sekedar nyanyian, tapi kalau ini kita lakukan di tengah-tengah masa yang sukar ini akan membuat kita menjadi kuat rohani kita. Amin. Dan kita akan lebih siap menjalani hari-hari hidup ini, sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, benar sekali firman Tuhan berkata, speaking to yourself. Ya, berbicaralah, berkata-katalah untuk dirimu dengan kata-kata apa? Dengan kata-kata dalam Mazmur, ya, himne dan spiritual song, lagu-lagu nyanyian rohani. Sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita memperkatakan perkataan-perkataan iman, ya, perkataan-perkataan firman dalam Mazmur, ya, nyanyian-nyanyian rohani. Ini menguatkan iman kita, sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, sebab itu jangan lewatkan harimu tanpa engkau bernyanyi untuk Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan begini, sudah bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, kalau engkau bernyanyi, bernyanyilah dengan segenap hati untuk Tuhan, saudara. Ini akan berguna bagi kehidupan rohani saudara dan saya. Amin. Jangan kita hari-hari ini kita lebih banyak menyanyi lagu-lagu duniawi, lagu-lagu yang tidak membangun iman kita, tidak membangun rohani kita, saudara, berkati oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya firman Tuhan mengajak kita memberkati diri kita dengan nyanyian rohani, memberkati roh kita dengan nyanyian rohani, perkataan-perkataan dalam firman, dalam Mazmur, puji-pujian, saudara, diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan yang kedua adalah kita menyanyi dengan segenap hati. Haleluya. Itu yang ketiga, saudara, dikasih oleh Tuhan. Ada poin yang keempat. Poin yang keempat, sikap yang harus kita miliki atau sikap apa yang harus kita bangun di tengah-tengah kehidupan yang sulit hari-hari ini. Yang keempat, ayat ke-20 firman Tuhan berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Yang terakhir adalah ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Ya, tidak ada gunanya kita bersungut-sungut di hari-hari ini. Semakin kita bersungut, semakin kita menjadi lemah. Amin. Kalau kita hidup bersungguh-sungguh, kita akan kehilangan berkat. Kita akan kehilangan kekuatan. Kita akan kehilangan semangat, kehilangan sukacita. Tetapi kalau kita belajar untuk senantiasa mengucapkan ucapan syukur atas segala sesuatu, wow, ini akan memberikan kekuatan kepada roh kita, memberikan kekuatan kepada jiwa kita, saudara, diberkati oleh Tuhan. Sebab itu, mari mengucap syukur setiap hari. Senantiasa kita mengucap syukur. Amin, saudara, diberkati oleh Tuhan. Sebab ketika seseorang mengucap syukur, itu juga berarti dia sedang mempermuliakan Tuhan. Tapi kalau dia bersungut-sungut, dia sedang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, diberkati oleh Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Jadi ada 4 sikap yang harus kita bangun di tengah-tengah masa yang sukar ini. Yang pertama tadi, saudara, diberkati oleh Tuhan, hidup bijaksana, yaitu memiliki sikap bijaksana. Yang kedua, firman Tuhan tadi berkata, berusaha mengerti kehendak Tuhan. Cari tahu ketika engkau mengalami kesulitan, cari tahu kehendak Tuhan. Jangan hanya kita pusing dengan kehendak kita, keinginan kita, tapi apa yang diinginkan Tuhan, apa maunya Tuhan, apa rencana Tuhan di balik peristiwa, di balik masalah, di balik pergumulan yang kita hadapi. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, diberkati oleh Tuhan, memperkuat hidup rohani. Yang keempat adalah belajar senantiasa mengucap syukur. Mari praktekkan keempat hal ini, saudara, diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sukar ini, saya percaya saudara akan menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh menjalani kehidupan hari-hari ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami bersyukur karena kami sudah belajar firman-Mu yang singkat ini, dan kami percaya firman ini berkuasa memberikan kami
kekuatan, berkuasa menolong kami, berkuasa memampukan kami Tuhan menjalani hari-hari hidup kami yang penuh dengan kesukaran di hari-hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah bersyukur terima firman-Mu. Ajar kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ya baik, kita akan masuk dalam sesi pertanyaan diskusi. Satu saja pertanyaan saya saudara. Saudara renungkan, saudara share ya. Apa yang saudara terima pada malam hari ini. Pertanyaannya adalah, berkat apa yang saudara peroleh, saudara terima dari materi kita malam hari ini? Sekali lagi, berkat apa yang saudara peroleh, saudara terima dari materi kita pada malam hari ini? Demikianlah pertanyaan diskusi. Saya sampaikan selamat berdiskusi. Selamat saudara sharing berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi pada pertemuan komsel online kita yang akan datang. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Shalom.